Assalamulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Rahmi, NPM 2208260161, izin memulai presentasi remediasi pada blok muskuloskeletal dengan judul ankle sprain. Sebelumnya saya akan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Definisi dari ankle sprain sendiri, ankle sprain adalah cedera pada ligamen pergelangan kaki akibat peregangan atau robekan. Biasanya terjadi saat gerakan pergelangan kaki berputar secara tiba-tiba ke arah yang tidak normal. Jadi nanti akan menyebabkan nyeri, pembengkakan, dan keterbatasan gerak pada pergelangan kaki. Untuk etiologi dan faktor resikonya sendiri, penyebab utama ankle sprain adalah trauma akibat terjatuh atau tersandung. Bisa juga karena gerakan tiba-tiba saat olahraga atau aktivitas fisik. Untuk faktor resiko yang meningkatkan terjadinya cedera ini adalah pertama, adanya riwayat ankle sprain sebelumnya, kemudian adanya kelemahan otot pergelangan kaki, kemudian permukaan tanah yang tidak rata saat berjalan atau berlari. Untuk cara menegakkan diagnosisnya itu pertama pada anamnesis, kita melakukan menggali riwayat cedera, mekanisme trauma dan keluhan utama, menanyakan gejala seperti nyeri, pembengkakan, dan kesulitan berjalan. Ketika pasien datang, kita tanya awal mula awal mula terjadinya tersebut sehingga kita mengetahui, bagaimana, eee, nyeri sakit pada pergelangan kakinya itu disebabkan oleh apa. Pada pemeriksaan fisik kita biasanya selain melakukan pemeriksaan head to toe, kita juga akan melakukan pemeriksaan lokalisata. Pada pemeriksaan lokalisata kita akan melakukan pemeriksaan dengan metode look, feel, move. Look, feel, move ini seperti yang pertama adalah atau inspeksi. Dia itu kita melihat apakah dijumpai pembengkakan, memar, atau deformitas. Kemudian, bisa juga setelah itu kita melakukan feel. Kita melakukan pemeriksaan, palpasi. Pertama kita palpasi bagian lokalisasi yang sakitnya, yang bagian ligamennya. Kemudian kita menanyakan kepada pasien apakah dia merasakan kalau misalnya salah satu jarinya kita pegang apakah terasa atau tidak, kalau terasa dari bagian mana. Kemudian kemudian pada move ini kita menggerakkan, kita menggerakkan bagian lokalisasi yang sakit, dengan bisa melakukan dengan aktif dan pasif. Aktif itu pasiennya sendiri yang menggerakkannya dan pasif Pak dokternya yang menggerakkannya. Kemudian pada pemeriksaan penunjang, kita melakukan pemeriksaan X-ray untuk menyingkirkan, kemungkinan fraktur, kemudian bisa juga dilakukan MRI dapat digunakan untuk evaluasi ligamen yang lebih rinci. Kemudian, untuk tata laksana dari ankle sprain sendiri, penanganan ankle sprain ini sering, disingkat dengan RICE, yaitu pertama R-nya itu rest, yaitu pasien disuruh untuk istirahat, ICE, kemudian, dikompres dengan S. Kemudian compression, dia itu ankle sprain-nya ini dilakukan pembalutan, terus elevasi, angkat kakinya. Jadi kakinya itu nggak usah digerakkan dulu, jadi kakinya itu, diistirahatkan dulu, jadi agak terangkat gitu. Kemudian, bisa juga diberikan penggunaan analgesik untuk mengurangi rasa nyerinya. Untuk terapi lanjutannya itu bisa dilakukan fisioterapi untuk memperkuat otot dan mengembalikan fungsi. Kemudian gunakan brace atau taping untuk stabilisasi saat aktivitas. Kemudian, untuk operasi jarang diperlukan kecuali cedera berat dan robekan ligamen yang sangat parah. Untuk prevalensi dari, ankle sprain ini sendiri,
Ankle sprain adalah cedera muskuloskeletal yang paling sering terjadi dalam olahraga. Prevalensinya itu sekitar 15-20% dari semua cedera olahraga. Lebih sering terjadi pada atlet dan individu dengan aktivitas fisik yang tinggi. Untuk prognosis ankle sprain ini, proses penyembuhan dan pemulihan fungsinya ini sebagian besar kasus sembuhnya itu dalam 2-6 minggu dengan penanganan tepat. Risiko kekambuhannya itu jika tidak rehabilitasi secara menyeluruh. Komplikasinya itu bisa terjadi kestabilan pergelangan kaki yang berkurang dan perkembangan ankle sprain instability kronis. Baik untuk, referensinya ini, referensi yang saya gunakan. Terima kasih sebelumnya, saya ucapkan terima kasih, saya mohon maaf atas kekurangannya. Sebelumnya saya akan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.